Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan power yang saya rakit beberapa bulan yang lalu ya, dari bahan-bahan yang pernah saya pakai ya. Jadi ini power yang biasa gunakan untuk tes mixer, tes apa ini ya, ini teman-teman. Sampai sekarang masih ini belum ada yang lain ya, baru ini aja teman-teman. Nantilah salah satu power rakitan yang mungkin teman-teman bisa dijadikan pertimbangkan untuk mungkin merakit ya. Bahan-bahannya yang menurut saya itu gampang sekali didapat di pasar ya, di toko-toko online, di toko elektronik banyak sekali ya teman-teman. Dari mulai box itu banyak sekali ya teman-teman, dari mulai semuanya ada, tidak ada yang tidak ada ya teman-teman ya. Untuk apa ya, untuk model boxnya sendiri ya seperti itu. Jadi ini hanya bisa untuk trafo 5 ampere besar, tapi kalau untuk trafo 10 ampere besar itu kurang ya, jadi agak kurang tinggi boxnya. Tapi kalau mau pakai trafo toroid itu bisa sampai 50 ampere juga bisa ya kalau trafo toroid ya. Nah kalau pakai SMPS juga bisa sih teman-teman. Model boxnya kita lihat dulu ya. Nah ini adalah box tipenya, bisa lihat ya. Nah boxnya sendiri ya, ini beri pasaran banyak sekali ya. Cukup lumayan sih, kualitas boxnya juga bagus sebenarnya. Mungkin tidak berpengaruh sebenarnya, box untuk suara itu tidak berpengaruh, tapi untuk dari segi penampilan, dari segi mungkin apa ya, kelihatan lebih cakep kalau boxnya mungkin apa ya, bagus, tebel atau apa. Kalau ini cukup lumayan sih, seng memang, tapi tidak seng tipis ya, pelat itu ya. Nah teman bisa lihat ya, untuk handlenya di sini nih dia itu besi, bukan kayu, bukan atom ya. Jadi nah ini besi ya teman. Biasanya kadang ada yang handlenya itu kayu, kayu atom tuh, tapi kalau yang ini besi. Nah kalau untuk knopnya ini saya pakai knop aluminium. Nah saklarnya kecil ya, tapi teman-teman jangan khawatir, meskipun saklar kecil, kalau teman-teman dirasa saklarnya kok kecil ya, teman-teman bisa ini bisa di diameter saklar ini bisa diperbesar sendiri ya, menggunakan gerinda itu bisa ya. Gerinda kayak gerinda itu lah yang seperti, bukan gerinda mesin gerinda ya. Jadi bisa untuk menggunakan mesin gerinda, diameternya itu mau dilubang sendiri ya. Nah, seperti ini, kalau dari atas seperti ini punya. Ini saya skrup sendiri, saya kasih skrup sendiri ya. Jadi tadinya cuma skrupnya di bawah, jadi nggak ada di samping, yang atas ini saya kasih sendiri. Nah kita bisa lihat ketebalan boxnya depan, cukup lumayan tebal ya. Oke kita lihat bagian belakang. Ini bagian panel-panel belakang ya. Untuk inputnya saya menggunakan jack RCA. Sebenarnya kalau untuk input sini mungkin kayaknya power itu, kalau power polos ya, dalam artian tidak ada bass treble, hanya sebagai power aja ya. Nah ini kayaknya kalau jack RCA itu kayaknya kayak gimana gitu ya. Teman-teman bisa ganti pakai jack AK juga bisa ya, tapi di sini juga bisa sih, tapi agak mepet gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kasih lubang sendiri sini atau sini, itu gak ada masalah ya, kalau misalkan teman-teman hendak untuk pakai jack AK. Nah ini adalah salah satu terminal speakernya, seperti ini modelnya ya. Jadi bisa terminal speaker untuk banana atau mungkin dijepit, ini juga bisa ya. Jadi dicolok ini juga bisa. Nah kalau ini adalah kipas ya, kipasnya itu memang saya gunakan untuk mengurangi hawa hangat di dalam. Jadi istilahnya kayak menyedot gitu ya, jadi hawa di dalam itu keluar. Ini saya kasih 9 volt. Ini juga kipasnya cukup lumayan kenceng ya, tapi ya standar ya, tidak terlalu kenceng tapi cukup lumayan kenceng, dikasih 12 volt. Tapi saya lebih senang kalau kipas yang memang ada yang kenceng tapi agak berisik. Ini made in China ya. Ada yang beberapa kipas yang mungkin modelnya ada yang made in Indonesia juga ada ya. Ini yang made in China ya. Nah, seperti ini aja sih. Nah ini adalah untuk soket AC nya. Sebenarnya kalau trafo 5 ampere besar ya, sebenarnya soket ini juga bagus, gak apa-apa. Kalau teman-teman trafo 10 ampere atau 15 ampere lebih baik jangan pakai soket, biasanya panas, hangat gitu lah. Pakai kabel langsung aja itu nggak ada masalah ya.
Jadi untuk kabel langsung gimana? Nah, ini ditaruh di sini bisa sama tempatnya itu ya. Apa itu namanya? Tempat kabel AC itu loh ya. Nah, itu bisa itu teman. Jadi nggak ada masalah. Ya, kalau nggak dilubangin sendiri aja lah, nggak ada masalah. Nah, ya, seperti ini aja sih. Nah, ini kalau dari belakang ya, kita langsung lihat sisi dari depan, dari dalam. Ini oke ya, ini setelah dibongkar dalamannya seperti ini ya teman-teman. Nanti biar fokus, kita nanti akan saya apa ya, saya tunjukkan satu persatu ya, seperti ini dalamannya. Jadi nah, teman bisa lihat ya. Nah oke, nah oke, itu kalau yang ini adalah trafo ya, trafo 5 ampere sih, 5 ampere yang seperti biasa saya review ya Blast. Untuk trafo 5 ampere ini CT45 ya, dan kalau memang sama trafo PLT yang CT32 memang agak lebih besar yang ini ya teman, trafonya ya. Ini CT45 tapi ini produk lawas. Setelah saya tanya ke tokonya itu memang ini produk lama ya, jadi mungkin hampir rata-rata di online itu nyaris tidak ada, bukan tidak ada tapi memang kok nggak ada ya. Ini adalah powernya, dalemannya seperti ini. Jadi nah, seperti oke ya, kita langsung saya tunjukkan dulu komponen apa aja sih ya teman-teman ya. Jadi nah, ini ya tampilannya di atas, seperti ada atas seperti ini. Nanti kita akan saya tunjukkan secara lengkap ya, biar teman-teman mungkin biar benar-benar seperti inilah ya. Nah ini kita mulai dari apa ya, dari awal ya, dari pertama ya. Ini adalah untuk drivernya ya, 506 SOC 506. Jadi gak harus merek yang saya sebutkan, gak harus merek Tunersis, tapi bisa merek-merek GM atau mungkin merek produk dari CKC juga bagus, karena hampir tipe L506 ya, SOC 506 tuh rata-rata suaranya sama ya. Jadi sama, jadi nggak ada beda. Jadi komponennya pun 99% sama ya. Ada beberapa yang SOC 50 yang mungkin komponennya berbeda juga ada ya. Biasanya mungkin dari kapasitornya ya ada yang berbeda. Ini kan kapasitor MKP, dia agak sedikit cukup lumayan ya, agak sedikit mahal. Tidak mahal sebenarnya, agak cukup murah, tapi di bawahnya juga ada. Dan komponen-komponennya hampir rata-rata sama semua ya. Tapi yang saya suka ini drivernya itu, dia itu kalau disolder berkali-kali dia itu gak gampang, penghubungnya itu loh ya, itu gak gampang rusak gitu loh. Kalau yang lain tuh kadang ada yang rusak ya, jadi tipis, makanya harganya agak sedikit lebih mahal. Tapi ada yang juga yang lebih mahal 506, yaitu PCB double layer, itu juga mahal ya, jadi agak cukup mahal. Nah saya menggunakan yaitu Sanken ya teman-teman, menggunakan Sanken, satu set Sanken tipenya itu 2922 ya. Jadi Sanken yang pernah saya tunjukkan, jadi teman-teman kalau mau di atasnya itu lebih bagus ya. Ini yang standar yang biasa, harganya dulu 45 ribuan ya, 45 sampai 45. Nah kalau di online tuh sampai sekarang masih 45 ya, yang sekarang. Kalau dulu di offline 45, dan yang mahal tuh 75.000, yang 3858 itu mahal ya. Oke, untuk pendinginnya ini ukurannya 20 cm ya, 20 cm, lebarnya 12 cm. Jadi kalau misalkan driver ini di apa ya, diberdiriin ini, maka sundul ya, jadi dia saya robohkan. Sebenarnya sama aja sih, tapi kalau saya ya mungkin sebenarnya lebih senang kalau diberdiriin ya, jadi sebenarnya. Tapi ini apa ya, tidak terlalu memakan tempat gitu ya teman-teman. Jadi ini juga tidak terlalu makan tempat. Jadi untuk box sebesar ini masih cukup ya. Terus ini sudah ya untuk pendingin, driver ini sudah. Terus kita lanjut apa ya, nah ini adalah speaker protector. Speaker protector yang pernah saya tunjukkan juga. Di sini sebenarnya sudah ada 12 volt ya, kita bisa pakai untuk menagai kipas angin ya. Jadi kipas angin ini teman-teman, jadi sebenarnya bisa ditenagai dengan menggunakan PSU yang memang sudah dari apa ya, dari speaker protector sudah disediakan. Sebenarnya sudah bisa ya untuk kipas angin 12 volt, tapi kipasnya itu kencangnya luar biasa. Kipas ini 12 volt kencang, maka saya kasih trafo sendiri 500 mA, jadi saya kasih 9 volt ya. Ya untuk hanya sekedar untuk santai-santai aja power ini, jadi saya
saya rasa panas pun nggak terlalu yang panas-panas banget ya. Kalau untuk hanya sebatas santai di CT45 itu nggak ada masalah. Driver ini bisa disuplai sampai 55 volt ya. Jadi berdasarkan yang sudah saya tes, driver SOC 506 baik produk tuner maupun produk yang lain itu rata-rata masih mampu di 55 volt di trafo 5 ampere maupun 10 ampere ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan mau bertenaga mungkin mendapatkan baca lebih gede, teman-teman bisa mungkin tenaganya lebih rosot, bisa mau di TF terus dikasih transistor apa ya, finalnya mungkin 5 set itu mah nggak apa-apa. Jadi kalau saya cukup 1 set aja juga udah cukup lumayan ya kalau dipakai di rumah ya. Ini sudah saya pakai untuk gasaan sampai sekarang ini sudah mulai karat ya, trafonya sudah mulai berkarat, tapi sudah saya pakai untuk gasaan ya sampai sekarang nggak ada masalah ya, masih oke-oke aja. Jadi kita trafo speaker protector ini, yang ini sebenarnya speaker protector cuma hanya sebagai istilahnya pemutus dari tegangan DC yang akan masuk ke speaker. Jadi hanya sebatas itu aja. Selain itu nggak ada. Ini bukan anti konslet ya. Jadi sudah saya coba anti konslet, saya cobain nggak anti konslet. Jadi memang speaker ini bukan anti konslet ya. Karena memang kalau speaker protektor yang anti konslet itu juga ada teman-teman. Jadi ada dua jenis speaker protektor yang anti konslet dan cuma hanya melindungi dari tegangan DC aja ya, tegangan DCO yang keluar dari driver gitu teman-teman ya. Jadi terus kita lanjut ke PSU ini ya. PSU ini adalah ukurannya 80 volt 10.000 mikro ya. Jadi 10.000 mikro merek Rubicon teman-teman. Terus diodanya ini adalah 25 ampere, tapi saya paralel, saya kasih 2. Kalau masih dikasih 3 juga gak apa-apa ya. Ini cuma 25 ampere ya, sebenarnya kecilan, kurang, tapi saya rasa ya cukup kan. Saya rasa ya masih kurang, tapi ya ini saya anggap ya cukup gitu ya. Jadi 25 ampere ya sebenarnya. Mungkin kalau untuk 25 ampere sama selisih trafo 5 ampere kan jauh banget ya, harusnya kan cukup gitu teman-teman. Tapi mengingat bahwa dioda itu ada kualitas super dan ada kualitas standar, saya menganggap yang saya beli ini kualitas yang standar ya. Kalau PSU ini 80 volt ya, bagusnya mungkin di 45, tapi bagusnya di 40, tapi di 45 nggak apa-apa ya. Untuk trafo 5 ampere blast, baik blast BLT juga bagus, aman, yang warna hitam ya. Dari sini sudah kelihatan jelas ya. Jadi teman-teman juga sudah jelas. Kita akan berdekat lagi ya teman-teman. Jadi kita kupas satu berdekat ya. Nah ini kalau tampilannya dari samping seperti ini ya teman-teman. Jadi ini speaker protector yang sudah saya jelasin ya. Jadi seperti ini aja. Nah oke ya, kita berdekat lagi. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah yang di bawah itu TIP 7812 memang saya taruh di bawah karena ini cukup panas ya, jadi kalau saya taruh di bawah ini dia enggak ya. Jadi ya, speaker protector ini saya suplai di tegangan ekstra pada trafo 5 ampere ya. Nah ini adalah trafonya ya, dan ini ada elko nya, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat merek Rubicon warna hitam ya. Nah karena memang yang orange sama warna hitam lebih mahal yang warna hitam ya teman. Terus kita lihat juga bagian belakang. Nah ya, ini trafonya udah mulai berkarat ya teman, trafonya udah mulai berkarat ya. Ya mungkin seperti ini aja sih sebenarnya, enggak begitu terlalu yang banyak. Yang kurang mungkin speaker protector ya. Jadi speaker protector kalau kurang, yang kurang mungkin hanya soft start, bukan speaker protector, soft startnya aja ya. Nah ini adalah untuk potensionya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke teman-teman, saya
Saya rasa segini aja ya mengenai ulasan singkat saya mengenai power rakitan yang sudah saya gunakan untuk gebrakan ya teman-teman. Ya alhamdulillah sih awet teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman jika mungkin mau merakit ya, mungkin tampilan di dalamnya ya seperti ini. Jika teman-teman mungkin menyukai driver yang suaranya flat ya silakan ya. Untuk karakter 506 yaitu mid high, lebih low-nya ada tapi mid high-nya lebih kelihatan ya teman-teman ya. Low-nya ya teman-teman, low-nya sih flat mid high karakternya teman-teman. Nah seperti ini aja sih. Oke teman-teman ya. Jadi oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.